Saudara-saudara, selama berapa puluh tahun tabungan Indonesia diambil dan uangnya tidak ditaruh di Indonesia, ditaruh di luar negeri. Sel Indonesia digemakan, digaungkan di Singapura. Straits Times ya. Anda lihat semua beritanya, seakan-akan Indonesia ini negara yang berbahaya, negara yang paling busuk, negara yang jelek sekali. Dan semua fund manager merasa bahwa sell semua Indonesia. Mari kita cabut dari Indonesia. Kalau kalian jeli dari awal udah kelihatan sell off rupiah, orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia. Ada apa dengan Singapura? Guys, dalam kurun waktu 1 bulan, 2 delegasi penting dari Singapura datang ke Indonesia. Usut punya usut teman-teman, ini negara terkaya di Asia Tenggara yang merasa sangat sombong dengan kekayaannya, kini mengemis di kaki Indonesia. 2 delegasi penting pun dikirim teman-teman dengan misi untuk menyelamatkan Singapura. Yang pertama adalah Wakil Perdana Menteri Singapura dan yang terbaru adalah Perdana Menterinya sendiri, Lawrence Wong. Yang ya teman-teman, ini Lawrence Wong itu datang bukan tanpa alasannya karena Indonesia tidak mau lagi melanjutkan kerjasama era kolonial yang hanya menguntungkan Singapura dan bahkan kerjasama itu malah merugikan Indonesia. Ini Indonesia nggak mau lagi diatur teman-teman, tidak lagi menghargai perjanjian-perjanjian yang ya tidak menguntungkan. Nah karena itulah Lawrence Wong ini datang jauh-jauh dari Singapura ke Indonesia, ke Jakarta bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto membahas kerjasama. Nah bukannya teman-teman tangan terbuka, ini Pak Prabowo malah mengingatkan soal Selat Malaka, stabilitas bahkan hingga masa depan kerjasama Indonesia dan juga Singapura. Itu Lawrence Wong teman-teman, bisa kita lihat di video nanti, wajahnya seperti menggigil karena tahu yang dihadapannya bukan lagi pejabat korup, yang dihadapannya bukan lagi presiden yang bisa dibodoh-bodohi hanya dengan dolar Singapura. Ini Pak Prabowo teman-teman ada mengirimkan sinyal tegas bahwa Indonesia kapanpun bisa mengambil alih Selat Malaka dan menutup teman-teman kejayaan Singapura. Ini kan adalah pesan yang sangat tegas dari Jakarta untuk Singapura. Jangan Anda macam-macam dengan kami. Nah teman-teman, kita bakal lihat dulu ya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang dilaksanakan kemarin ya. Nah tanpa panjang lebar teman-teman, kita bakal melihat wajah ya PM negara tersombong di Asia yaitu Singapura yang tak berkutik teman-teman, bahkan mengemis di hadapan kita. Yuk simak informasi selengkapnya. Singapura panik. Dalam hitungan bulan, Indonesia menghentikan ekspor sumber daya alamnya mulai dari tembaga, minyak sawit, hingga gas alam. Aliran dana triliunan rupiah yang selama ini mengalir ke Singapura tiba-tiba diputus. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Prabowo mengambil langkah tegas ini? Bagaimana dampaknya bagi perekonomian Singapura yang selama ini bergantung pada kekayaan alam Indonesia? Dan yang paling penting, apa artinya bagi masa depan Indonesia? Indonesia ke Singapura mencapai angka fantastis, yakni sebesar 4.806 triliun rupiah. Sementara itu, aliran dana ke Amerika Serikat tercatat sebesar 1.447 triliun rupiah dan ke Cina sebesar 931,8 triliun rupiah. Mengapa ini terjadi? Apakah karena ketidakmampuan sumber daya manusia kita? Jawabannya tidak sesederhana itu. Masalah ini jauh lebih kompleks. Di baliknya, ada warisan budaya dan mentalitas bangsa yang terlalu terbuka dan mudah percaya kepada pihak asing. Kebijakan-kebijakan yang kurang protektif dan pengawasan yang lemah dari para pemimpin sebelumnya telah membuat kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri. Namun, momentum perubahan kini telah tiba. Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama kepemimpinannya telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan kebocoran kekayaan Indonesia. Salah satu kebijakan paling signifikan adalah mewajibkan para eksportir untuk menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional minimal selama 1 tahun. Kebijakan ini akan efektif mulai 1 Maret 2025. Tujuannya jelas, menarik kembali hak bangsa Indonesia yang selama ini dinikmati oleh negara lain. Mengapa ini penting? Pada tahun 2024, tercatat ada 7.000 triliun kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri. Angka ini mencengangkan dan menunjukkan betapa besar kerugian yang dialami oleh Indonesia.
Dengan kebijakan baru ini, Prabowo berupaya memastikan bahwa hasil ekspor sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian dalam negeri, bukan lagi menjadi sumber kekayaan bagi negara lain. Pada tahun 2024, aliran dana dari Indonesia ke Singapura mencapai 4.806 triliun rupiah, setara dengan 54% dari produk domestik bruto PDB Singapura. Dampaknya jelas, sektor keuangan Singapura, khususnya perbankan, yang selama ini bergantung pada dana hasil ekspor dari Indonesia, akan mengalami penurunan signifikan. Ini bukan hanya mengguncang stabilitas keuangan mereka, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak mau lagi menjadi halaman belakang bagi negara manapun. Tidak hanya itu, larangan ekspor konsentrat tembaga yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025 juga akan menjadi pukulan telak bagi Singapura. Bursa Efek Singapura, SGX, yang selama ini menjadi pusat perdagangan komoditas, akan menghadapi tantangan besar. Perusahaan-perusahaan Singapura yang bergantung pada pasokan konsentrat tembaga dari Indonesia akan kesulitan memenuhi permintaan pasar. Dampak ini tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, tetapi juga akan memengaruhi sektor perbankan dan manajemen aset di Singapura. Singapura, hub perdagangan minyak sawit terbesar di Asia Tenggara, kini harus bersiap menghadapi badai. Program B40 atau biodiesel 40 yang dimulai pada tahun 2025 juga menjadi ancaman serius bagi Singapura. Negara ini dikenal sebagai salah satu hub perdagangan minyak mentah kelapa sawit atau CPO terbesar di Asia Tenggara. Namun, dengan Indonesia yang kini mengalokasikan lebih banyak minyak sawit untuk kebutuhan domestik, ekspor CPO ke Singapura yang sama, sehingga stabilitas dan kemakmuran menjadi kepentingan kita bersama. Dan kita faham dan mengerti bahwa kemakmuran tidak akan pernah datang tanpa perdamaian dan stabilitas. Dan perdamaian dan stabilitas adalah suatu upaya yang terus-menerus harus kita lakukan tanpa istirahat. Stabilitas dan perdamaian bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Kita sepakat bahwa kepentingan kita harus sama-sama dijaga dan harus kita lakukan kerjasama terus-menerus untuk menguntungkan kedua belah pihak. Yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kita tadi telah melakukan pertemuan intensif dan sangat produktif dari hati ke hati, terbuka, dan berorientasi ke depan. Kita sepakat bahwa kalau ada salah faham atau salah persepsi, kita akan selesaikan sebagai sahabat dengan terbuka. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antar pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerjasama kita. Saudara-saudara sekalian, kerjasama ekonomi kita tetap menjadi pilar utama dalam hubungan kita. Di semua bidang kita melihat peningkatan kerjasama. Perdagangan, konektivitas, hampir di semua sektor. Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas. Juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret.
Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan. Kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita. Saudara-saudara, kemitraan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan, tidak hanya antara pemerintah, tapi juga di antara rakyat kedua negara. Karena itu, konektivitas, pariwisata, pendidikan, kerjasama antara pemuda menjadi sangat penting. Saudara-saudara, di luar agenda bilateral kita telah bahas juga masalah global, masalah regional, hal-hal yang akan mempunyai dampak kepada kehidupan kita. Kita menegaskan bahwa ASEAN berpandangan setiap sengketa harus kita selesaikan secara damai, melalui dialog dan diplomasi. Tidak hanya di kawasan kita, tapi di semua kawasan. Pembahasan kita hari ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan saat ini, tapi juga mempersiapkan kemitraan kita untuk masa depan. Tahun depan kita akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura, dan kita melihat hubungan ini harus langgeng di masa-masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong dan semua delegasi atas komitmennya untuk terus memelihara persahabatan, kerjasama, dan kolaborasi dengan Indonesia. Ya guys, sudah kita simak ya barusan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan juga PM Singapura. Itu bagus banget ya. Ini pidato Pak Prabowo. Intinya ya Pak Prabowo tuh menegaskan bahwa stabilitas, kemakmuran itu bukan cuman hak Singapura tapi juga seluruh kawasan. Jadi Singapura nggak boleh teman-teman hanya kayak sendiri. Digertak sedikit oleh Indonesia dengan menstop pasokan listrik saja mereka sudah kepanasan. Bahkan teman-teman mengirim 2 utusan atau delegasi penting ke Jakarta cuman buat merayu Indonesia buat mau bekerja sama dengan Singapura. Wah, ini benar-benar ya Singapura dikasih paham oleh Indonesia. Gimana menurut kalian teman-teman? Ya, masih mau nggak kerjasama dengan Singapura? Atau ya teman-teman mending kita ambil alih saja Selat Malaka. Kita ambil alih jalur perdagangan ya biar kita yang kaya. Dan mereka ya biar jadi Timur Leste saja tuh Singapura yang sombong. Tulis deh pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bakal saling baca ya komen-komen kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.